melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Yang lain-lain juga dilakukan otopsi. Yang kemarin juga yang korban-korban ya Vina dan juga yang penjual goreng dan sebagainya semuanya diotopsi. Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa otopsi? Adil nggak? Adil nggak? Kenapa? Nah, oleh karena itulah saya sebagai pengajar, saya mengajar kepada mahasiswa saya. Setiap mahasiswa saya bertanya, apakah otopsi mutlak diperlukan terhadap kebuktian seseorang mayat yang mati, seorang yang mati di luar sakit tapi mati tiba-tiba apalagi dengan racun, apakah diperlu otopsi? Saya selalu katakan mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi tidak ada case, no case without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat pembuktian di pengadilan, ya kan? Nah, oleh karena itu sampai sekarang Mahkamah Agung kami sudah minta berkali-kali di dalam memori kami hendaknya membuat suatu keputusan. Apakah memang otopsi itu mutlak diperlukan? Apakah otopsi ini boleh tanpa diotopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun? Dan diketahui pula lagi matinya karena cyanida. Ini buat kita mungkin biasa, tapi bagi itu bagi keadilan itu sangat penting. Jadi karena ini tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam pertimbangannya, kami menganggap ini hal yang baru. Kami menuntut untuk memintalah appeal lah ya kepada Mahkamah Agung, buatlah putusan. Kalau hakim Mahkamah Agung mengatakan nggak apa-apa tanpa otopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun, itulah putusan hakim. Ya kan? Walaupun kalau memang harus dengan otopsi, bebaskan aja sih. Karena dia tidak pernah, korbannya tidak pernah diotopsi. Bayangkan orang mati tiba-tiba di sana. Lantas hakim mengatakan dia itu mati karena racun. Dan dia tahu pula itu adalah racunnya cyanida tanpa diotopsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan. Kedua, juga kami punya bukti dan mudah-mudahan kami ini bisa dijadikan membuka di persidangan. Itu jumlah kopi sisanya kopi yang ada di cek di Mabes Polri itu sesungguhnya itu tidak cocok lagi dengan asli. Kami ada hitungannya dan kami sudah membeli gelas yang sama dengan itu dan kami akan bisa buktikan nanti bahwa itu adalah melebihi. Jadi kalau dicek kembali sisa itu tidak mungkin seperti itu, ya. Dan itu kita menjadi alasan kita. Nah, ketiga yang paling sangat penting adalah ketika Jessica dituduh melakukan pembunuhan, Mirna dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah Mirna meninggal. Ya, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif cyanida. Tidak ada cyanida di lambungnya 70 menit setelah dia meninggal. Ya. Tapi coba bayangkan, berarti kan negatif cyanida. 3 hari kemudian setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada cyanida 0,2 mg. Pertanyaannya, mungkin nggak dari tiada menjadi ada? Orangnya sudah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka dari adanya, kalau ada tadinya di sana cyanida, bisa hilang karena sudah mati, karena waktu. Tapi kalau umpamanya dia sudah mati, di sini adalah cyanidanya tidak ada, diperiksa 70 menit, 3 hari kemudian kok ada, itu dari mana jalannya? Bagaimana bisa dari tiada menjadi ada? Nah, inilah yang gak pernah dijawab oleh Mahkamah Agung. Jadi kami meminta berbagai tolong jelaskan
Apa pendapat Mahkamah Agung tentang ini? Apakah Mahkamah Agung percaya bahwa orang sudah mati bisa bertambah cairan di tubuhnya dari luar atau dari mana? Bisa dijelaskan. Karena di dalamnya waktu 70 menit tidak ada cyanida itu. Kok tiba-tiba 3 hari kemudian jadi ada? Dari mana? Nah, itulah yang ingin kami jelaskan. Jadi masih banyak ya yang dulunya sudah ada, tapi kami tidak mengajukan itu karena tidak dipertimbangkan. Dari kalimat kuncinya adalah semua ahli yang kami ajukan dalam persidangan dulu, baik yang dari Melbourne, baik dari Sydney, baik dari Indonesia, baik dari apa namanya Gold Coast ya, di Peng Hong ya, itu satu pun tidak pernah dipertimbangkan, nggak pernah dipertimbangkan. Seharusnya putusan yang benar haruslah memberikan pertimbangan yang cukup. Kalau dipertimbangkan, dia tolak kesaksian itu haknya Mahkamah Agung. Saya tidak setuju dengan ini katanya. Tapi ini nggak pernah dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanyalah dakwaan dan konversi. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Kalau begitu, apa gunanya kami ajukan ahli itu? Seharusnya kalau hakim tidak setuju, dia bilang kami nggak setuju dengan pendapat itu. Tapi jangan diabaikan begitu saja. Itulah mungkin alasan-alasan utama kami. Ya, nanti mungkin kami bisa jelaskan lebih dalam lagi. Tapi tujuan kami di sini adalah bahwa selalu percaya keadilan. Jadi